Halo guys, kembali lagi bersama saya Uncle Koko di channel UC97 Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Under Paris yang rilis di tahun 2024. Film ini menceritakan tentang hiu yang bermutasi akibat banyaknya sampah yang tercemar di laut. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan tim peneliti laut bernama Ocean Origins yang melakukan ekspedisi laut di Pasifik Utara. Lalu mereka mendokumentasikan keadaan laut yang sudah tercemar oleh banyaknya sampah manusia. Mereka khawatir pencemaran ini mengakibatkan hal buruk pada hewan-hewan laut. Tak lama kemudian, tim menangkap sinyal alat pelacak yang sebelumnya mereka pasang pada hiu yang menjadi subjek penelitian tim itu. Hiu yang mereka namai Lilith sedang bergerak menuju kapal, sehingga akhirnya mereka menerjunkan tim penyelam untuk memeriksa Lilith yang diawasi oleh pemimpin mereka yang bernama Sophia. Di sana mereka menemukan bangkai ikan paus yang telah dimangsa oleh hiu. Saat tim penyelam memeriksanya, tiba-tiba kawanan hiu Mako datang dan mengitari mereka. Demi mencegah serangan, Sophia mengarahkan timnya agar jaga jarak dan tidak membuat gerakan mendadak. Setelah kawanan hiu Mako pergi, tim penyelam akhirnya bertemu dengan Lilith. Sophia terkejut melihat Lilith yang sudah sangat besar, karena saat baru dipasang chip pelacak beberapa bulan lalu, panjang tubuh Lilith hanya 2,5 meter. Tetapi sekarang Lilith tiba-tiba berubah menjadi 7 meter, hingga ia terlihat sangat besar. Demi mencari tahu penyebab pertumbuhan besar Lilith, Sophia akhirnya memerintahkan tim penyelam untuk mengambil sampel darah hiu itu. Namun dalam prosesnya, Lilith merasa terancam, sehingga ia pun langsung menyerang seluruh anggota tim penyelam. Sophia pun langsung bergegas menyelam untuk menolong mereka. Tetapi saat Sophia menyelam, ia malah menemukan potongan tubuh timnya, menandakan bahwa semua tim telah tewas akibat serangan Lilith. Sophia kemudian diserang oleh Lilith hingga ia terseret sampai hampir ke dasar laut. Saking dalamnya terseret, membuat telinga Sophia berdarah akibat tekanan air laut. Selang beberapa detik, akhirnya Sophia berhasil menyelamatkan diri dari tali yang menjeratnya. 3 tahun berlalu. Sekarang Sophia menjadi aktivis lingkungan. Melalui pekerjaan barunya, Sophia mengajak masyarakat untuk menjaga kehidupan laut demi kebaikan makhluk hidup. Setelahnya, Sophia bertemu dengan anggota kelompok konservasi laut yang bernama Mika. Karena mengetahui soal Lilith, Mika akhirnya mengajak Sophia ke fasilitasnya agar Sophia bisa melihat kondisi hiu penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan. Sesampainya di sana, Mika menunjukkan bahwa Mika telah menangkap sinyal pelacak yang sampai sekarang masih terpasang pada tubuh Lilith dalam kondisi aktif. Dan sekarang radar Lilith itu ternyata sedang berada di Sungai Seine yang terletak di kota Paris. Dari penemuan itu, Mika menduga bahwa Lilith sebelumnya tersesat di laut, sehingga ia sekarang terdampar di Sungai Seine. Demi menyelamatkan Lilith, Mika kini memiliki misi untuk membalikan hiu itu ke habitat aslinya. Mika lalu mengajak Sophia bekerja sama untuk menyelamatkannya. Tetapi Sophia menolaknya karena ia masih trauma dengan serangan Lilith yang mengerikan. Sesampainya di rumah, Sophia langsung memutar rekaman tim penyelamnya yang dulu bersamanya. Sophia langsung menangis saat memutar tim penyelamnya yang dulu selalu menemaninya. Video rekaman ini membuat Sophia akhirnya mau membantu misi Mika karena ia tak ingin ada korban lagi. Di waktu bersamaan, Mika sudah memulai misinya untuk menyelamatkan Lilith di Sungai Seine. Saat Mika fokus mencari Lilith,
Mika terpaksa berhenti karena ada polisi sungai yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, Mika diinterogasi oleh komandan tim polisi sungai yang bernama Eidil. Tak ingin waktunya terbuang, Mika akhirnya langsung berterus terang bahwa ia menyelam ke dalam sungai Seine untuk kepentingan misi penyelamatan Lilith. Sementara itu, Sofia berada di pinggir sungai dan membawa alat untuk melacak lokasi Lilith yang hingga kini masih berkeliaran di sungai itu. Ia kemudian memperingatkan warga agar menjauh dari sungai demi keselamatan mereka. Sofia kemudian memenuhi panggilan Eidil tanpa mengetahui alasannya. Eidil kemudian mengajak Sofia untuk melihat penemuan mayat pengemudi mobil yang diyakini tewas diserang oleh Lilith. Sofia akhirnya memberi keterangan Lilith saat ia diinterogasi oleh Eidil. Mengetahui bahwa Lilith adalah hiu penelitian Sofia, Eidil akhirnya melibatkannya dalam misi penangkapan Lilith. Saat tim Eidil menyelam untuk menemukan Lilith, Mika khawatir hiu itu akan dibunuh oleh mereka. Demi menyelamatkan Lilith, ia memerintahkan asistennya untuk mematikan koneksi pelacak pada tubuh Lilith. Akibat aksi Mika ini, tim Eidil maupun Sofia gagal menemukan Lilith. Meski begitu, tim penyelam Eidil sempat merasakan kehadiran makhluk besar di sekitar lokasi mereka. Eidil akhirnya mempercayai informasi ini karena alatnya sempat menunjukkan keberadaan Lilith di sungai itu. Sofia ternyata mengetahui bahwa Mika sengaja mematikan koneksi alat pelacak Lilith secara permanen. Sofia memarahinya karena telah menghambat misi penangkapan Lilith yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun, Mika bersikeras bahwa ia melakukan hal ini karena ia ingin mengembalikan Lilith ke habitatnya tanpa perlu melukainya. Beberapa waktu kemudian, Eidil menemui Sofia untuk meminta maaf karena sempat bersikap kasar padanya saat misi penangkapan Lilith. Di momen ini, Eidil baru mengetahui tentang serangan Lilith yang dahulu menewaskan tim penyelam Sofia, sehingga ia turut berduka cita atas tragedi itu. Setelah mereka baikan, Sofia akhirnya menuruti permintaan Eidil untuk mendampinginya saat menemui wali kota Paris yang bernama Valérie. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa Sungai Seine akan segera menjadi lokasi lomba berenang yang tergabung dalam Olimpiade Triathlon. Selain akan dihadiri oleh banyak jurnalis dari seluruh dunia, penyelenggaraan Olimpiade ini juga telah menghabiskan banyak dana dari pemerintah. Karena hal itulah, Valérie bersikeras tak mau membatalkan Olimpiade. Meskipun Sofia sudah memperingatkan soal potensi serangan Lilith, Valérie kemudian memerintahkan Eidil untuk membereskan masalah ini sebelum Olimpiadenya dimulai. Karena pelacak Lilith sudah mati, Sofia memberitahu tim Eidil bahwa kini mereka harus menangkap hiu itu dengan cara memancingnya ke area yang sudah ditentukan. Menjelang pelaksanaan misi penangkapan Lilith, Eidil mendapatkan laporan dari Ben, asisten Mika. Ben menyampaikan bahwa Mika akan segera melaksanakan misinya sendiri untuk mengembalikan Lilith ke laut dengan aman. Bahayanya, dalam proses misi ini, Mika akan berenang ke sungai sambil membawa alat khusus untuk menuntun Lilith keluar dari sungai Seine. Setelahnya, Eidil langsung bekerja sama dengan Sofia untuk menghentikan misi Mika. Beberapa jam kemudian, tim Sofia tiba di lokasi Mika berkat informasi dari Ben. Ternyata lokasi Mika berada di area bawah tanah kota Paris yang terhubung dengan sungai Seine. Celakanya, Mika sudah mulai melaksanakan misinya saat tim Sofia baru tiba di sana. Misi evakuasi tim Sofia pun akan semakin berat. Karena di lokasi itu ada banyak pendukung Sofia yang ingin menyaksikan misinya secara langsung. Meskipun tim Sofia sudah berulang kali mendesak Mika agar segera keluar dari sungai, Mika tetap keras kepala dan berusaha memancing Lilith sesuai strategi misinya. Lilith kemudian muncul sambil membawa anaknya. Merasa terancam oleh aksi Mika, Lilith pun melakukan serangan kejutan yang membuat Mika tewas dikeroyok Lilith dan anak-anaknya.
Akibat kejadian ini, pendukung Mika langsung lari ketakutan, hingga akhirnya mereka berdesak-desakan untuk bisa keluar. Karena tempat itu sangat sempit, sebagian pendukung Mika pun terjatuh di sungai hingga mereka diserang oleh Lilith dan anak-anaknya. Sementara itu, band asisten Mika juga tewas akibat terinjak-injak oleh pendukung Mika. Tim evakuasi tak bisa berbuat banyak untuk menolong pendukung Mika, karena situasi itu sudah sangat kacau. Insiden ini akhirnya menelan belasan korban jiwa dan luka berat. Eidil pun terpukul karena gagal menyelamatkan anak buah kepercayaannya yang tewas diserang oleh Lilith. Beberapa waktu kemudian, Eidil dan Sophia mengamankan bangkai anak Lilith yang sebelumnya tewas ditembak oleh tim mereka. Sophia lalu meneliti anak Lilith untuk mencari tahu kondisi Lilith yang sebenarnya. Dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, Sophia bisa memastikan bahwa Lilith dan anaknya mampu beradaptasi dengan air tawar sungai, sehingga wajar saja jika hiu itu tidak mati meskipun berada di luar habitatnya. Sophia juga menemukan keanehan di mana anak Lilith sedang hamil, padahal organ reproduksinya belum matang. Dari keanehan inilah Sophia baru mengetahui bahwa Lilith bisa berkembang tanpa dibuahi oleh hiu jantan. Fakta ini menyatakan bahwa Lilith adalah hiu jenis baru yang memiliki kemampuan beradaptasi dan berkembang biak, yang tidak ditemukan pada hiu lain. Kuat dugaan bahwa Lilith telah bermutasi akibat pencemaran sampah laut. Sophia kini mendesak Eidil untuk membunuh Lilith secepatnya. Karena semakin Lilith dibiarkan hidup, maka jumlah anaknya juga semakin banyak. Tak ingin sungai Shen pun dipenuhi hiu, Sophia dan Eidil lalu memulai misinya untuk membasmi Lilith dan anak-anaknya. Sophia, Eidil, dan kedua anggota tim mereka menyelam ke dalam sungai Shen sambil membawa bom waktu. Mereka lalu berusaha memasang bom itu sekitar lokasi yang diketahui menjadi sarang Lilith dan anak-anaknya. Guna melancarkan misi ini, Sophia membawa alat khusus yang bisa memancing Lilith dan semua anak-anaknya merapat ke lokasi target, sehingga mereka semua bisa dimusnahkan sekaligus saat bom itu meledak. Di tengah proses pemasangan bom, tim penyelam Sophia menghadapi banyak anak Lilith yang bisa menyerbu mereka kapan saja. Demi mencegah serangan, Sophia memperingatkan anggota timnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak. Namun sialnya, salah satu anggota panik dan membuat gerakan yang menarik perhatian anak Lilith, hingga akhirnya mereka semua menyerbu tim Sophia. Akibat serangan itu, dua anggotanya tewas dimakan oleh anak-anak Lilith. Sementara Sophia dan Eidil berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri, tepat setelah mereka berhasil mengaktifkan bom waktu yang akan meledak dalam hitungan detik. Singkat cerita, ledakan tadi berhasil mengalihkan perhatian anak-anak Lilith, sehingga Sophia dan Eidil berhasil mencapai perahu evakuasi yang dioperasikan oleh dua anggota polisi. Karena Eidil sedang terluka akibat terkena efek ledakan, Sophia akhirnya nekat menyelam sendirian untuk mengamankan jasad anggota timnya yang masih tenggelam. Namun tak lama setelahnya, Sophia dihampiri oleh Lilith yang seolah-olah bersiap untuk memakannya. Mengetahui Sophia akan melarikan diri ke perahu evakuasi, Lilith langsung melancarkan serangan yang membuat perahu itu terpental dan jatuh dalam kondisi terbalik. Beberapa detik kemudian, Lilith langsung memangsa dua anggota evakuasi. Tak ingin menjadi santapan Lilith berikutnya, Sophia dan Eidil bergerak secepat mungkin untuk naik ke atas perahu yang masih terbalik itu. Karena sudah kehilangan hasrat untuk membunuh kedua orang ini, Lilith akhirnya beralih mencari target lain. Dengan mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam, Lilith kini bergerak menuju lokasi lomba renang Olimpiade Triathlon yang saat itu mulai berlangsung. Tak butuh waktu lama, Lilith akhirnya sampai di lokasi incarannya dan memangsa sejumlah peserta yang saat itu sedang fokus menjalani lomba.
Begitu mengetahui serangan Lilith, pasukan tentara yang sebelumnya sudah disiagakan untuk mengantisipasi serangan hiu, akhirnya langsung beraksi. Para tentara kemudian menembaki Lilith, namun tentara itu gagal mengenai tubuh Lilith karena hiu itu sangat lincah. Tak lama berselang, banyak peluru artileri yang tenggelam di dasar sungai mulai aktif akibat gelombang yang diciptakan oleh Lilith. Momen itu pun memicu rentetan ledakan yang berujung menciptakan gelombang air sungai besar yang mengalir deras. Akibat terjangan gelombang ini, semua orang di sekitar lokasi lomba, mulai dari peserta, penonton, jurnalis, sampai wali kota menghilang. Gelombang ini juga mengakibatkan wilayah kota Paris tergenang air sungai, sehingga separuh kota itu tampak seperti tenggelam. Saat situasi mulai sedikit tenang, Sofia dan Aidil berhasil menyelamatkan diri setelah mereka sempat tersapu oleh gelombang. Kemudian mereka sekarang tersadar bahwa Lilith dan anak-anaknya ini bisa berkeliaran bebas di kota Paris. Dan film pun akhirnya selesai. Begitulah alur cerita film Under Paris yang rilis di tahun 2024. Jika ada saran dan masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.